pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kali ini kita beribadah melalui kanal YouTube PA GPIB Karis. Nah adik-adik, kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat semuanya, nggak ada yang sakit, dan semuanya siap untuk beribadah. Oke, kalau kayak gitu, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum masuk ke dalam ibadahnya, mari kita tundukkan kepala kita, lipat tangan kita, tutup mata, kita akan berdoa. Tundukkan kepala kita, lipat tangan kita, tutup mata, kita akan berdoa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati pada hari ini supaya kami dapat mengikuti ibadah kami dari rumah masing-masing. Tuhan sertai kami di rumah kami masing-masing supaya kami dapat berhikmat untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga media yang digunakan untuk ibadah ini dan juga jaringan internet setiap anak-anak di rumah mereka supaya tidak ada gangguan, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah pun Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bunyinya, pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini.
Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 10, ayatnya yang ke-22 sampai 30, dengan bunyi demikian: Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Akulah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi Aku tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sehat. Saat ini kakak mau bercerita tentang firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi adik-adik. Suatu ketika di musim dingin, di kota Yerusalem sedang diadakan hari raya pentabisan Bait Allah. Tentu banyak sekali orang yang datang untuk merayakan hari raya tersebut. Tuhan Yesus juga datang. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di Bait Allah, orang banyak melihat dia. Lalu mereka menghampiri dan mengelilingi Yesus. Mereka bertanya, apakah benar Yesus adalah Mesias, yaitu seorang yang akan membebaskan mereka dari penderitaan hidup? Mereka meminta Tuhan Yesus untuk menjawab mereka, supaya mereka memperoleh kepastian. Rupanya mereka ragu-ragu pada Tuhan Yesus adik-adik, sebab mereka berpikir Yesus harus sama seperti raja-raja yang lain yang dapat berperang melawan musuh dan membebaskan mereka dari penderitaan atau kesusahan yang mereka alami. Tetapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus bukan seperti raja-raja yang lain itu. Tuhan Yesus adalah seorang raja yang baik hati. Dia suka menolong orang, dia menyembuhkan orang yang sakit, membuat orang lumpuh dapat berjalan, orang yang buta dapat melihat, serta yang tuli dapat mendengar. Yesus juga mengajarkan untuk taat melakukan perintahnya. Namun mereka tidak mau mendengar dan mengikuti perintahnya. Oleh sebab itu, Yesus memberi contoh tentang seorang gembala dan domba-dombanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang taat dan setia mengikutinya, dia adalah domba yang yaitu milik kepunyaan Tuhan Yesus. Sebab domba yang baik selalu percaya dan taat kepada tuannya, yakni gembala yang adalah Tuhan Yesus. Selain itu, kata Tuhan Yesus, barang siapa yang setia dan menuruti perintahnya akan diberikan kehidupan yang kekal.
Namun mereka tidak mau mendengar dan mengikuti perintahnya. Oleh sebab itu, Yesus memberi contoh tentang seorang gembala dan domba-dombanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang taat dan setia mengikutinya, dia adalah domba yang yaitu milik kepunyaan Tuhan Yesus. Sebab domba yang baik selalu percaya dan taat kepada tuannya, yakni gembala yang adalah Tuhan Yesus. Selain itu, kata Tuhan Yesus, barang siapa yang setia dan menuruti perintahnya akan diberikan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, kita adalah domba-domba Tuhan Yesus. Kita percaya dan harus taat pada Tuhan Yesus. Percaya dan taat pada Tuhan Yesus harus ditunjukkan dalam tindakan nyata di kehidupan setiap hari. Misalnya, semakin rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin mengikuti IMPA. Selain itu, kita juga harus saling menolong. Menolong teman kita yang sakit dengan mendoakannya. Mengajak teman kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mendengarkan nasihat dan taat pada perintah orang tua, kakak layan, bahkan guru di sekolah. Ini merupakan contoh-contoh tindakan nyata yang harus kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada dan taat kepada Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita agar dapat selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi kita simak juga, boleh kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menyiapkan hati kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya apa yang kami dengarkan, kami simak tadi, boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati supaya firman Tuhan boleh menjadi pedoman, pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, yang masih dilanda pandemi COVID-19.
Tuhan Yesus berkati supaya rakyat juga pemerintah boleh saling bekerja sama untuk menyelesaikan, saling membantu satu sama lain untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkati supaya Indonesia boleh kembali menjadi negara yang berkembang untuk maju. Tuhan Yesus berkati supaya presiden, jajaran stafnya, dan juga pemerintah lainnya sampai yang paling kecil, Tuhan Yesus berkati mereka supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia. Di Indonesia ini berkati juga gereja-gereja yang di pelosok-pelosok daerah. Tuhan Yesus berkati supaya semuanya boleh tetap menjadi tempat ibadah yang aman dan tentram. Tuhan Yesus berkati supaya setiap ibadah yang dijalankan di dalamnya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus berkati juga gereja kami, GPIB Karis di Pulau Gebang. Tuhan berkati jemaat di dalamnya. Tuhan Yesus berkati juga para presbiter dan juga ketua majelis jemaat kami, Tuhan, Pak Pendeta Esau Raintung. Tuhan Yesus berkati supaya semuanya boleh tetap menjalani ibadah seperti biasa, Tuhan, dan juga kami boleh tetap terus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gedung gereja kami. Tuhan Yesus berkati supaya tidak ada gangguan satu apapun. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga boleh kreatif dalam beribadah untuk menyiasati ibadah di dalam keadaan pandemi seperti ini. Kami boleh menjalankan ibadah dalam online, dan juga Tuhan Yesus berkati supaya multimedia yang dipakai, Tuhan Yesus berkati semuanya supaya boleh menjadi pendukung ibadah yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelkat-pelkat yang ada di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus berkati supaya semuanya boleh Tuhan Yesus sertai, Tuhan, dan berkati supaya kegiatannya ini boleh menjadi berkat satu sama lain, dan juga bahkan boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekitar gereja kami, Tuhan. Berkatilah pelkat PA sendiri, Tuhan Yesus berkati supaya pelkat PA ini boleh terus diberkati untuk menjadi sarana untuk adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakaknya, Tuhan Yesus berkati pembina juga, Kak Ice. Tuhan Yesus berkati adik-adik supaya tetap rajin dalam ibadah, Tuhan. Terima kasih atas semuanya, Tuhan Yesus. Juga kami tidak lupa untuk mendoakan orang sakit, orang tua, orang jompo, janda dan duda. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus perhatikan mereka, Tuhan Yesus tolong mereka dalam keadaan sulit dan juga dalam keadaan yang sakit. Tuhan Yesus jamah mereka. Mungkin juga ada adik-adik yang sedang sakit, keluarga yang kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus berkati supaya makanan dan obat-obatan yang digunakan boleh Tuhan Yesus berkati menjadi alat kesembuhan bagi kami semua, Tuhan Yesus, yang menderita kesakitan, Tuhan. Terima kasih atas semuanya, Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan nafas kehidupan yang selalu berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati aktivitas kami dari saat ini hingga nanti malam kami beristirahat. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Bapa